Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penganggaran modal pada mata kuliah manajemen keuangan. Penganggaran modal itu sendiri merupakan sebuah proses pengambilan keputusan investasi yang berbentuk aktiva tetap untuk jangka panjang. Jadi, eh, penganggaran modal ini biasanya perhitungannya dilakukan oleh manajer proyek untuk menilai apakah investasi yang dilakukan pada saat ini dapat kembali di masa yang akan datang. Jadi untuk mengukur keberhasilan sebuah investasi dari proyek tersebut. Nah, untuk penganggaran modal ini pentingnya yaitu yang pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Jadi modal awal yang dibutuhkan untuk sebuah proyek itu memang terikat untuk pengembalian-pengembalian di jangka waktu yang panjang ke depan. Nah, investasi dalam aktiva tetap ini menyangkut harapan hasil penjualan di waktu yang akan datang. Jadi, penganggaran modal ini untuk menghitung investasi di masa yang akan datang, kita masih menggunakan harapan atau di sini kita sebut estimasi ya, masih menggunakan estimasi terhadap hasil penjualan maupun arus kas bersih di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Jadi, ini biasa kita kenal di pertemuan sebelumnya, kita sebut dengan initial outlay, yaitu dana awal untuk membuat sebuah proyek. Ini memang kebutuhan dananya keseluruhan dihitung secara global dan pasti angkanya sangat besar, dan kesalahan dalam pengambilan keputusan pengeluaran modal akan berakibat panjang dan sulit diperbaiki. Jadi, untuk mengevaluasi dari proyek tersebut mampu kembali atau tidak, kita menghitung dengan penganggaran modal ini supaya kita tahu nanti pada tahun-tahun keberapa proyek ini dapat dievaluasi efektivitasnya maupun efisiensinya. Nah, jika kita tidak melakukan ini, maka akibatnya akan panjang dan bisa jadi sulit untuk diperbaiki. Nah, prosedur penganggaran modal ya teman-teman, di sini yang pertama kita harus bisa menyediakan rencana investasi ya. Penyediaan rencana investasi yang dimaksud di sini adalah kita mampu mengukur initial outlay secara utuh ya, seperti yang kita bahas di arus kas proyek kemarin. Initial outlay mencakup semua aset dan juga termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ya, ini initial outlay. Di sini kita langsung simulasikan saja. Misalnya di sini kita punya initial outlay yaitu sebesar 2,7 miliar atau 2.732 juta ya untuk membuat sebuah proyek di mana arus kas bersihnya untuk tahun pertama, tahun besok, tahun ke depan, 1 tahun ke depan sebesar 325 juta, 2 tahun ke depan diproyeksikan akan dapat 345 juta, 3 tahun ke depan akan dapat 355 juta, dan seterusnya sampai dengan tahun ke-10 yang disebut dengan terminal cash flow atau penutupan sebuah proyek, di mana di penutupan nanti semua aset akan dijual, diprediksi akan mendapatkan 1,7 miliar. Ya, ini sesuai dengan metode perhitungan arus kas proyek pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, jika kita punya data seperti ini, ya, kemudian kita prosedur penganggaran modal berikutnya itu penaksiran arus kas yang akan dihasilkan selama umur ekonomis proyek investasi. Jadi di sini kita tadi sudah melakukan penaksiran arus kas, kita estimasikan tadi mulai 325, 355 dan seterusnya. Kemudian ada penentuan biaya modal proyek dan ada penilaian terhadap arus kas. Nanti kita akan nilai arus kasnya masing-masing tahun. Kemudian nanti di sini kita juga untuk penganggaran modal ada keputusan investasi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Jadi kita akan bahas di penganggaran modal ini ada 6 kriteria nanti. Kemudian pengendalian evaluasi kembali secara berkesinambungan terhadap proyek investasi yang telah diterima. Jadi setiap masing-masing tahun, masing-masing kriteria akan kita evaluasi secara berkelanjutan. Nah, dari investasi yang kita bahas di sini ya meliputi yang pertama untuk replacement. Jadi investasi di sini misalnya ada yang aset tetap yang rusak, maka kita harus ganti, misalnya seperti gedung atau gudang, misalnya kita butuh untuk meruntuhkan gudang sampai dengan membangun gudang baru dengan ukuran yang baru. Bisa juga investasi di sini dimaksud adalah
kita ekspansi. Ekspansi di sini kita membuka pabrik baru di tempat-tempat yang lain. Misalnya di Jawa dibuka lagi di Kalimantan dan di pulau-pulau lain atau di negara-negara lain. Ini merupakan aktivitas sebuah ekspansi. Kemudian yang ketiga di sini adalah growth ya. Termasuk juga kita mengembangkan pabrik baru tapi di area pabrik yang lama, jadi masih di satu area, ini dikatakan growth atau mengalami pertumbuhan aset. Nah, ini juga kita perlu untuk menghitung arus kas dan juga penganggaran modalnya. Nah, kemudian macam-macam metode penilaian arus kas yang akan kita bahas pada penganggaran modal di sini. Yang pertama ada payback period, yang kedua ada discounted payback period, yang ketiga ada net present value, yang keempat ada internal rate of return, kelima modified internal rate of return, yang keenam adalah profitability index. Ya. Untuk yang pertama di sini kita bahas adalah payback period. Nah, di mana di sini dicontoh disebutkan bahwa ada sebuah data di mana tahun ke-0 atau initial outlay-nya adalah 1000, tahun pertama arus kas bersihnya 500, 400, 300, dan 100. Nah, untuk menghitung daripada payback period adalah ini ya. Payback period merupakan menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam atau initial outlay tadi kembali seluruhnya. Nah, jadi titik kunci dari payback period adalah waktu, sehingga yang perlu kita beri simpulan adalah waktu, di mana rumusnya ada di sini, PP sama dengan T plus I0 min C dan D min C ya. T di sini adalah tahun terakhir di mana arus kas akan menutup investasi awal, I0 di sini adalah investasi awal, C di sini adalah arus kas pada tahun ke-T, dan D adalah arus kas kumulatif pada tahun ke-T plus 1. Jadi, kalau pada simulasi yang akan kita lakukan di sini, ya, yang pertama, kita harus melakukan fase mengkumulatifkan terlebih dahulu, ya. Dari data-data arus kas ini sampai dengan terminal cash flow, kita akumulasikan terlebih dahulu. Yang pertama, kita sama dengan tahun pertama, kemudian sama dengan atas bisa ditambah samping. Nah, ini tinggal kalian drag sendiri. Nah, ini sampai dengan 5.265 ya. Di tahun ke-10 arus kas kumulatifnya sebesar 5 miliar, 5,2 miliar. Nah, dari payback period di sini ya, itu kita harus mengetahui terlebih dahulu investasi nol ya. Dari investasi nol di sini adalah 2,7 miliar atau sama dengan minusnya kita hilangi terlebih dahulu notasinya 2,732 ini ya. 2.732 ini adalah investasi nol. T di sini yang dimaksud adalah tahun di mana 2732 ini mau kembali ya. Kalau kita lihat di sini kumulasi ya, ada angka di mana mendekati 2732 yaitu 2635 ya di sini. Ini adalah titik awal, titik di mana arus kas kumulatif akan kembali di 2732. Kemudian T-nya di sini kita sesuaikan di sini yaitu pada tahun ke-7 ya, teman-teman. 7. Kemudian D di sini yang dimaksud adalah arus kas kumulatif pada T plus 1. T plus 1 itu ini ya. T-nya tadi kita ketahui ada di 2635, T plus 1 adalah 3085 ya. D sama dengan ini. Kemudian C di sini arus kumulatif pada tahun ke-T, tahun ke-7 ya, yaitu 2635. Nah, di sini perhitungannya ya sesuai dengan rumus yang sudah saya tuliskan di sini. Tahun terakhir ditambah kurung buka ya. Jadi ini rumusnya adalah T ditambah kurung buka I0 min C di sini ditutup dibagi kurung buka D min C. Ya, jadi di sini D min C ya, pakai di sel C semua, jangan ada yang di sel B. Kemudian kita enter. Oke. Nah, di sini diketahui hasilnya adalah 7,216. Artinya apa? Modal awal 2732 ini akan kembali pada tahun ke-7 ya. Ke-7. Kemudian
Di sini ada 0,2. 0,2 artinya 0,2 dikali 12 ya teman-teman, karena 1 tahun ada 12 bulan, 2,4. Ya, berarti bulan kedua. Nah, di sini ada 0,4 belakangnya. Kita kalikan dengan jumlah hari 30 ya. Sama dengan 0,4 dikali 30, 12. Hari ke-12. Ya. Jadi 2732 akan kembali pada tahun ke-7, bulan kedua, dan hari ke-12 ya. Karena di tahun ke-7 saja ini belum kembali, hanya kembali 2635. Dan ketika pada tahun ke-7, bulan kedua, hari ke-12, 2,7 miliar 32 ini akan kembali seutuhnya. Demikian untuk penjelasan payback period. Saya kira cukup untuk penjelasan payback period.